Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmat Dilayat dengan NIM 2407465 bersama dengan Muhammad Dafa dengan NIM 24074040. pada video kali ini kita akan melakukan pengukuran dan analisis rangkaian throttle posisi sensor TPS pada mesin K3VE. Baiklah. Yang pertama itu kita akan harus mengetahui apa itu sensor TPS. Sensor TPS adalah sensor yang mendeteksi katup throttle yang mengubahnya menjadi sinyal tegangan yang akan dikirim ke ECU, dan ECU akan mengatur campuran udara dan bahan bakar, dan saat waktu pengapian akan ditempatkan. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan dan analisis rangkaian pada sensor TPS. Sensor TPS pada intelijen kita akan melihat bahwasanya sensor TPS memiliki kode dengan P0120 atau dengan kode MIL 51. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama yaitu membaca nilai menggunakan intelligence tester, yaitu membaca nilai bukaan katupnya. Langsung saja kita ke intelligence tester. Kita mulai. Lalu kita pilih menu Daihatsu, merek mobilnya. Lalu lanjut saja dulu. Menunjukkan hasilnya 0,8 ohm. Standarnya 1 ohm. Bahwa dalam keadaan tunggu dulu sebentar. Oke, sudah terhubung. Coba ke. Lalu kita pilih ERV ya. K3VE. Pilih K3VE. Lalu sistem dan sistem MFV. Dan kita lihat sini yang perlu kita lihat pada saat ini yaitu data sensor TPS. Kita pilih menurut current data. Kita pilih TPS. Oke. X down. Mana dia? Throttle belum lagi dah. X down nih. Kita pilih relative throttle position. Oke. Ini posisi throttle saat ini yaitu 0% bukaan katupnya. Dan perintah dari jobset kita akan melakukan yaitu pembebasan dan penekanan bukaan katup pada throttle. Apakah nilai yang diberikan 0%, 10% sampai 75% atau 100% akan menentukan langkah kita selanjutnya pada pemeriksaan ini. Lanjut, kita lakukan ini dalam posisi bebas throttle-nya, jadi di sini 0% masih tekan 10% ya. Kita lakukan pembukaan katupnya. 10%. Katup dibuka dengan full 98%. dan kita lepaskan 0%. Dan setelah kita lakukan pembukaan katup throttle hingga penuh dan pembacaannya saat dilepaskan itu tetap 0%. Maka kalau hasil yang ditunjukkan akhirnya itu 0%, yaitu kita menuju langkah A. Langkah A
kita lanjutkan yaitu ke langkah 2 pada pemeriksaannya, yaitu periksa total posisi sensor, periksa sensor TPS. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa throttle position sensor atau TPS. Yang pertama kita lepaskan konektor sensor posisi throttle atau T1. Ini sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita mengukur tahanan antara terminal-terminal dari sensor posisi throttle. Pengukuran pertama yaitu terminal VC1 sama E2. Ini terminalnya. Kita dapatkan hasil pengukurannya yaitu 3,329 kilo-ohm. Standar spesifikasinya yaitu 2,5 sampai 6 kilo-ohm. Selanjutnya kita akan memeriksa pada terminal VTA dan E2. Posisi throttle-nya tertutup penuh. Lalu kita periksa. Itu hasil pengukurannya 0,453 kilo-ohm. Standarnya 0,3 sampai 5,8 kilo-ohm. Selanjutnya kita akan memeriksa terminal VTA sama E2. Posisi throttle-nya yaitu terbuka penuh. VTA E2. Hasilnya yaitu 2,657 kilo-ohm. Standarnya spesifikasinya 1,98 sampai 9,16 kilo-ohm. Berarti sensor TPS masih bekerja sesuai dengan semestinya, yaitu Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan harness dan konektor ECM pada soket sensor TPS. Pertama, lepaskan konektor sensor position dari turtle T1, lepaskan konektor ECM E8 dan periksa tahanannya. Pemeriksaan pertama yaitu tahanan VC pada ECM dan VC pada soket TPS. Ini DC-nya. Oke. Kita dapatkan pengukuran tahanannya itu 0,4 ohm, yang dimana standarnya itu di bawah 1 ohm, menandakan tahanan masih dalam keadaan spesifikasinya. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan VTH pada ECM dan VTA pada soket TPS. VTH, VTA. VTH-nya di sana. VTA di sini. Tahanan yang kita dapatkan yaitu 0,5 ohm, yang dimana spesifikasinya yaitu di bawah 1 ohm, maka kita dapatkan tahanan masih dalam cangkupan standar. Selanjutnya yang ketiga, kita lakukan pengukuran tahanan pada terminal E2 ECM dan E2 soket TPS. Lanjut dari sekolah. Baik, pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan E2 dengan ECM dengan E2 soket TPS. Kita dapatkan pemeriksaan yaitu 0,2 ohm, yang dimana spesifikasinya di bawah 1 ohm, menandakan tahanan masih normal. Baiklah, kita lanjutkan pengukuran yaitu pemeriksaan tahanan pada sensor. Pemeriksaan pertama yaitu kita ambil yaitu VC dari soket sensor.
dengan massa bodi. VC dengan massa bodi kita dapatkan Di bawah 1. tahanan itu sebesar 13,89 kilo. Di sini tertulis spesifikasinya itu 10 kilo atau lebih. Maka lebihnya itu menjadi 13 kilo, menandakan tahanan masih normal. A. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran yang kedua itu kita ambil dari terminal VTA pada soket sensor dan massa bodi. Dan kita dapatkan tahanannya itu sebesar 17,82 kilo. Spesifikasi dari tahanannya itu 10 kilo atau lebih. Di sini 17 itu agak sedikit besar, tapi masih tidak berpengaruh besar, masih dalam toleransinya. Selanjutnya yang keempat yaitu periksa voltase pada ECM. Yang pertama, putar switch pengapian ke on. Selanjutnya ukur voltase antara terminal pada konektor E8 ECM. Selanjutnya kita akan pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan pada voltase standar pada soket pada terminal VTH sama E2 pada ECM dengan posisi throttle valve tertutup penuh. Ya, sudah kita dapatkan hasil dari pengukurannya yaitu 0,5 volt. Standar spesifikasinya yaitu 0,4 sampai 0,9 volt, yang berarti 0,5 volt masih dalam jangkauan standar spesifikasinya. Dan posisi throttle valve-nya ini tertutup ya. Lanjut, yang kedua yaitu pengukuran VTH dengan E2, yaitu posisi throttle valve terbuka penuh. Kita dapatkan hasil pengukuran yaitu 3,76 volt. Standarnya yaitu standar spesifikasinya yaitu 3,2 sampai 5 volt, yang berarti menandakan voltasenya masih baik. Selanjutnya yaitu terminal VC dengan E2. Posisi throttle valve-nya hasil pengukurannya yaitu 4,96 volt. Spesifikasi standarnya yaitu 4,5 sampai 5,5 volt, yang menandakan kondisi terminal tersebut masih baik. Baiklah, sekian video dari kami dari kelompok ahli sensor TPS. Sekian, terima kasih.